Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa badrit tamam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, teman dan sahabat M. Harvin Zuhdi Channel, alhamdulillah, marhaban, selamat tahun baru Hijriah 1443. Marhaban ya Muharram. Muharram mengawali setiap tahun baru Hijriah, mengakhirinya dengan bulan Dzulhijjah. Itu adalah bulan-bulan mulia dalam pandangan Allah. Inna iddatash syuhuri innallaha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketika Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Itu adalah ketetapan agama yang lurus. Surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan betapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab termasuk dalam kategori bulan-bulan mulia. Muharram maknanya adalah innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata asyaddu thawaban. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan menyimpang, maksiat di bulan Muharram itu sangat besar dosanya. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Para pemirsa yang berbahagia, di bulan Muharram ini ada satu hari yang mana hari itu merupakan hari yang sangat istimewa. Itu dikenal dengan hari Asyura atau hari ke-10 dari bulan Muharram, Yaum Asyura, hari di mana hampir semua para nabi dan rasul memiliki peristiwa besar di dalamnya. Nabi Adam diampuni dosanya Allah pada 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit pada 10 Muharram. Nabi Nuh mendaratkan perahunya di Bukit Jud pada 10 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya pada 10 Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, dan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bahkan Nabi Isa dilahirkan pada 10 Muharram. Ini berdasarkan riwayat, asar, dan pendapat para ulama. Oleh karenanya, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di Madinah menemui orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau mengatakan, hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ini adalah hari yang mulia. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari ini, pada hari 10 Muharram, dan dianjurkan juga berpuasa pada 9 Muharram. Jadi
Muharram memiliki keutamaan waktu dalam pandangan Allah. Tapi mari kita lihat, mari kita mendengar pandangan ulama kontemporer, mufassir kontemporer Ibnu Ashur yang mengatakan bahwa wa'lam anna tafdilal awqat wal biqa yushabbihu tafdilun nas. Fatafdilun nas yasduru anhum minal a'malis salihat wal akhlaqil karimah. Ketahuilah bahwasanya keutamaan sejumlah waktu dan tempat itu merupakan kehendak diutamakannya manusia. Maka keutamaan manusia itu akan mendapatkan nilai ketika keutamaan itu berbanding lurus dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Jadi keutamaan 10 Muharram ini mari kita isi dengan perilaku-perilaku yang mulia dan amal-amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah hubungan vertikal dengan Allah lewat puasa. Kita lakukan puasa sunnah 10 Muharram, dan hubungan dengan sama manusia kita lakukan dengan bersedekah, membantu fakir miskin, apalagi di tengah pandemi PPKM saat ini. Bahkan para ulama menyebut 10 Muharram adalah hari rayanya anak yatim. Mari kita berbagi, berempati dengan orang-orang miskin, para fakir miskin, anak-anak yatim dan mustadafin, sehingga hubungan kita dengan Allah, dengan sesama akan menjadi baik. Inilah makna al-a'mal as-salihah wal akhlaqul karim. Para pemirsa M. Harfin Zuhdi channel yang berbahagia, pada bulan Muharram ini juga kita akan bertemu dengan hari kemerdekaan kita. Kebetulan Muharram bertepatan dengan bulan Agustus. Hari kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan tahun ini berarti kita sudah merdeka 76 tahun. Kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dorongan keinginan luhur para syuhada, para pahlawan, para pejuang, para founding father bangsa ini, sehingga terbebas dari cengkraman, dominasi, dan penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Bahkan kemerdekaan hakiki itu dalam pandangan Islam adalah ketika seorang mampu membebaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu yang mengajak dia kepada perbuatan-perbuatan tidak baik. Inilah kemerdekaan hakiki. Jadi kita patut bersyukur Indonesia, tumpah darah kita ini sudah berusia 76 tahun. Lantas, adakah hubungan antara hari Asyura dan hari kemerdekaan? Ada. Hubungannya adalah bahwa pada hari Asyura kita lihat riwayat itu menyebutkan bahwa para nabi dan rasul dan orang-orang soleh itu dibebaskan dari berbagai persoalan. Nabi Adam dibebaskan, diampuni dosanya. Ada perasaan feeling guilty, perasaan bersalah karena telah melanggar larangan Allah. Allah kemudian memilihnya dan mengampuni dosanya. Nabi Ayub dibebaskan dari penyakitnya. Nabi Musa dibebaskan dari dominasi, penjajahan, siksaan Fir'aun. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Ini adalah kemerdekaan, bentuk kemerdekaan para nabi dan rasul. Begitu juga kemerdekaan 17 Agustus itu diraih oleh bangsa ini dengan gilang gemilang, gagah berani, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan untuk bebas dari penjajahan. Dan saatnya marilah kita bersama-sama untuk mengisi momentum kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan profesi dan kompetensi kita. Para pelajar, mahasiswa, mari mengisinya dengan belajar dan mengembangkan kemampuan akademiknya. Para guru, para dosen,
para pengajar, mari memberikan ilmu-ilmunya sehingga bisa bertransformasi menjadi Indonesia yang lebih baik. Dan kita semua ini berharap, mari kita hidup secara damai dan rukun. Kita bersyukur bahwa Pancasila sebagai norma dasar yang dibuat oleh para pendahulu kita ini adalah mengandung nilai-nilai norma-norma agama. 5 sila dalam Pancasila tersebut mencerminkan betapa nilai-nilai agama itu menginspirasi Pancasila tersebut. Baik teman dan sahabat semua, jadi hubungan antara Hari Asyura dan Hari Kemerdekaan bisa kita lihat dari persamaan keduanya dalam konteks kemerdekaan, kebahagiaan, dan kemenangan. Hari Asyura misalnya, di mana Nabi Adam alaihissalam merasa bebas merdeka ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan. Nabi Ayub alaihissalam terbebas dari penyakit yang dideritanya. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Dan Nabi Musa alaihissalam terbebas dari dominasi, dari kejaran Fir'aun, hingga beliau meraih kemenangan gilang gemilang. Pun begitu juga dengan hari kemerdekaan. 17 Agustus 1945 adalah momentum di mana seluruh rakyat Indonesia bangkit dan berteriak merdeka. Itu adalah proklamasi di mana kemerdekaan itu adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongan oleh keinginan luhur seluruh masyarakat Indonesia untuk bebas merdeka dari penjajah. Dalam konteks inilah Hari Asyura dan Hari Kemerdekaan memiliki kohesivitas, momentum untuk meraih kebahagiaan. Jamaah, para sahabat dan teman semua, kita patut bersyukur bahwa negara Republik Indonesia memiliki Pancasila. Pancasila adalah norma dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah rumusan 5 sila yang terinspirasi oleh norma-norma agama. Para founding father, para syuhada, pejuang dan pahlawan kita merumuskan Pancasila dengan memasukkan nilai-nilai norma-norma agama, sehingga sangat terasa betapa Pancasila adalah bermuatan nilai-nilai moral agama dan nilai-nilai kearifan masyarakat Indonesia. Sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah ungkapan bahwa berketuhanan atau menyembah kepada Tuhan yang Esa, yang tunggal, Qul huwallahu ahad. Ini dalam konteks maqasidus syariah atau tujuan syariat dalam Islam adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adalah sesuatu yang sangat fundamental. Allah Ta'ala telah memuliakan manusia dengan kemuliaan di darat dan di lautan, apalagi dengan berkeadilan. Ini adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Jadi ajaran untuk berkeadilan itu adalah cara untuk kita mendekatkan diri dalam bentuk takwa kepada Allah. Jadi keadilan ini dalam maqasid syariah bisa kita masukkan dalam hifdzun nafs dan hifdzul aql. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersatu, tidak bercerai-berai, terpisah dan bermusuh-musuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu adalah
perintah Allah untuk kita selalu bersatu padu dan jangan bercerai-berai karena permusuhan. Memang negara kita adalah negara yang plural, berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Tapi kita punya semangat untuk bersatu, menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga merupakan makosid dalam bentuk hifdzun nafs dan hifdzul aql. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kekuasaan itu dimiliki oleh semua rakyat. Rakyat memiliki hak suara dan hak mengelola negeri ini dalam bentuk permusyawaratan rakyat. Ada DPR, ada MPR, ada perwakilan-perwakilan sebagai representasi dari rakyat. Al-Quran menyuruh juga kita untuk selalu bermusyawarah dalam konteks interaksi sosial dan muamalah, baik muamalah dalam bidang sosial, politik maupun kebangsaan. Wasyawirhum fil amri, itu adalah perintah Allah. Hendaklah mereka itu bermusyawarah dalam suatu persoalan. Jadi ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, sehingga pemerintahan bisa menciptakan pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bermartabat dengan mengambil aspirasi rakyat. Nah, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Al-Quran menyebut, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi berlaku adillah kalian, karena keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Nah, kita ingin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud, tercipta dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, pemerataan bagi semua golongan, bagi semua rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah perlu kita memberikan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam konteks bernegara dan berbangsa. Islam mengajarkan bahwa antara agama dan politik itu bagaikan dua saudara kembar. Ini adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Baik para pemirsa, teman dan sahabat semua, hubungan atau relasi antara agama dan negara itu bagaikan hubungan simbiosis mutualisme. Agama mengisi preferensi nilai pada negara, sementara negara memberikan fasilitas pengembangan bagi sebuah agama. Oleh karenanya, negara dan agama itu bagaikan dua saudara kembar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ad-dinu wal mulku tau'aman, fad-dinu aslun was-sultanu harisun, fama la asla lahu fa mahdumun, wa ma la harisa lahu fa dhaibun. Agama dan kekuasaan atau negara itu bagaikan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan, fondasi, sementara kekuasaan sebagai penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi maka dia akan hancur, akan runtuh. Sementara sesuatu yang tidak memiliki penjaga, dia akan sia-sia. Inilah yang saat ini kita rasakan. Indonesia memiliki Pancasila dan nilai-nilai moral agama sebagai landasan bagi tegaknya NKRI. Sementara tata kelola pemerintahan harus berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana kaidah fikih menyatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kalau ini dilaksanakan secara benar,
secara adil dan dengan tata kelola pemerintahan good governance, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermoral dan bermartabat, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan marilah kita semua masyarakat Indonesia memiliki sikap beragama yang toleran, moderat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai moral. Tawassut, tawazun, tasam itu adalah konsep-konsep moderasi beragama. Karena agama dan negara itu bagaikan satu tarikan nafas. Inilah makna dari hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air, mencintai negara dan bangsa itu adalah bagian dari iman. Ini adalah statement yang pernah dikemukakan oleh Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama yang mengawal NKRI ini sejak dulu. Oleh karenanya, marilah kita semua bangsa Indonesia menyambut hari kemerdekaan ini dengan sama-sama mengedepankan sikap-sikap moderat dalam berbangsa, bernegara, dan melaksanakan ajaran-ajaran agama secara baik. Oke, mudah-mudahan dengan momentum Tahun Baru Hijriah 10 Muharram dan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, bangsa dan negara Indonesia dirahmati Allah, diberkahi, dan dapat menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih para pemirsa. Syukran wa dumtum bil khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.